sangat penting sekali karena itu apa sebagai dana untuk mereka untuk kedepannya. Ya manfaatnya ada sih kalau ikut asuransi pendidikan kayak gitu kan ada jangka buat dia masuk sekolah TK, SD, SMP. Jadi kita tuh nggak nyari-nyari biaya lagi untuk keperluan sekolahnya nanti gitu. Secara finansial kebantu pendidikannya, biaya buat beli bukunya, buat segala macam yang diperluin buat dia sekolah ya terbantu. Manfaatnya kayaknya banyak banget ya, apalagi sekarang kan kalau mau masuk sekolah swasta pasti biayanya lebih tinggi lagi, terus ditambah lagi yang mau biaya ke luar negeri juga kalau misalnya tertarik ke luar negeri. I think it's important to make sure you save up enough money for your children's education. Tertarik juga sih untuk memiliki asuransi pendidikannya. Soalnya kan nanti kalau misalkan buat kebutuhan sekolahnya udah ada biaya-biayanya gitu udah ada prediksinya gitu. Kalau saya katakan saya bilang tertarik dan tidaknya itu kalau akhir ini saya udah nggak lagi. Kalau asuransi pendidikan anak kayaknya butuh ya, apalagi zaman sekarang kayaknya yang biaya pendidikan naik turun dan sebagainya. Jadi kayaknya itu butuh banget buat anak-anak kita di masa depan. Awalnya saya sih tertarik ya, tapi begitu melihat krisis ekonomi, banyak perusahaan asuransi yang gulung tikar gitu. Jadi saya juga kadang-kadang ragu. Karena buat supaya dia terjamin masa depannya di kemudian hari dia bisa berkembang pendidikannya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Saya kalau pendidikan kayaknya memang tidak dialokasikan secara khusus ya untuk pendidikan. Menurut saya pendidikan buat anak itu tanggung jawab orang tua dan sepertinya itu bisa dialihkan dengan dalam bentuk tabungan daripada ngelihat dari asuransi karena kan bunganya kadang-kadang tidak masuk akal. Kalau saya investnya di properti, saya juga kan dapat sewa ya setiap tahun dan itu bisa kita pergunakan untuk biaya pendidikan sebetulnya. Dan kalau misalnya bicara nanti dia kuliah sekitar 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, properti jauh lebih besar kalau buat saya pribadi ya. I saved up my own money for my children, so I planned it myself. Setiap orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk buah hatinya, tidak terkecuali dalam hal pendidikan. Tapi ternyata pengalaman saya, pendidikan itu biayanya terus-menerus naik setiap tahunnya. Walaupun keadaan ekonomi membaik, itu tidak peduli, terus naik. Benarkah begitu? Aidil Akbar Majid, perencana keuangan ketiga. Selamat pagi, Bar. Pagi. Benar nggak sih kalau kita tuh penting untuk menyiapkan dana atau biaya untuk pendidikan anak kita? Oh iya pasti dong, karena kita anggapnya itu investasi ya, investasi buat anak kita, buat masa depan mereka, nanti mereka bisa pakai itu untuk keterampilan, bisa untuk cari pekerjaan atau bahkan untuk memulai bisnis. Jadi penting sekali dan pendidikan itu dianggap sebagai investasi. Tapi sehari-hari, saya ini sering lihat loh Bar, banyak sekali tawaran-tawaran di masyarakat, ada yang namanya tabungan pendidikan, ada juga yang mengatakan asuransi pendidikan, itu ada bedanya? Oh beda. Jadi kalau kita bicara tabungan pendidikan, berarti produk asalnya adalah produk tabungan. Berarti dia produk perbankan. Diterbitkan oleh bank. Kalau kita bicara asuransi pendidikan, berarti dia produk utamanya adalah produk asuransi. Berarti diterbitkan oleh perusahaan asuransi. Jadi ini dua produk yang berbeda. Meskipun tujuannya satu gitu ya, yaitu untuk mempersiapkan dana pendidikan. Jadi kalau ditanya misalnya, penting nggak sih produk-produk tersebut? Sebenarnya kalau kita tarik mundur bukan produknya loh. Yang penting itu adalah mempersiapkan dana pendidikannya. Produk ini kan sebenarnya cuma kendaraan aja. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan keuangan kita, yaitu menyekolahkan anak kita ke satu kampus misalnya gitu ya, untuk dia kuliah nanti. Nah, jadi baru dari situ kita taruh dulu. Nah, jadi kalau kita konsep financial planning yang kita persiapkan sebenarnya adalah berapa sih biaya pendidikan nanti gitu. Nanti kalau setelah ketemu biaya pendidikannya berapa, baru kita pilih produknya, apakah tabungan pendidikan, apakah asuransi pendidikan, ataukah memang investasi pendidikan. Nanti baru kelihatan beda-bedanya. Nah tapi sekarang begini, kan biaya pendidikan cenderung naik setiap tahunnya. Contoh, ada seorang yang memiliki seorang anak misalnya masih di usia SD, katakanlah kelas 1 SD usianya 6 tahun. Nah, dia bercita-cita ingin bisa mensekolahkan anaknya misalnya ke luar negeri. Berarti kan masih lama tuh, mungkin masih kurang lebih sekitar 12 tahun kemudian. Nah, itu hal-hal apa tuh yang perlu dia persiapkan pada saat misal dia bertemu dengan seorang misal perencana keuangan? Jadi kalau dari perencana keuangan kita approach-nya selalu kepada
ini anak nanti mau disekolahin kemana sih, gitu kan? Jadi harus tahu dulu tujuannya kemana. Ya? Jadi biasanya referensinya adalah tempat orang tuanya dulu sekolah. Gitu. Misalnya Adrian lulusan UI, pengen dong anaknya minimum masuk UI, misalnya kan? Atau lulusan dari universitas di luar, misalnya pengen masuk ke kampus-kampus itu. Jadi tahu dulu referensinya, sehingga kita bisa tahu berapa biayanya sekarang. Rata-rata biaya kampus di Indonesia saat ini kisarannya antara 80-90 juta sampai 165 juta untuk 4 tahun kuliah. Oh, itu udah termasuk biaya semesteran biaya dan juga uang pangkal, SKS-nya. Ada beberapa yang bilangnya udah nggak pakai uang semesteran, tapi mereka bayar setahun sekali. Apapun bentuknya, kalau kita jumlahkan itu kurang lebih biayanya sekitar 100-150 jutaan, ya 165 lah. Ini kita bicara hari ini. Nah, permasalahannya banyak orang yang masyarakat tidak tidak aware ya bahwa ternyata kenaikan biaya pendidikan itu cukup tinggi. Rata-rata kenaikan biaya pendidikan itu adalah 2 kali dari inflasi rata-rata. Jadi sekitar paling 15% di atas itu bahkan. 20 bahkan. Ya, kalau yang universitas negeri itu biasanya sekitar 18% sampai 20%, yang swasta di atas 20 sampai 25%. Jadi jangan kaget kalau sekarang biaya kuliahnya 165 juta, nanti bisa di atas 1 miliar. Serius, Bang? Serius. Oke, nah saya yakin bahwa permasalahan ini bukan hanya mungkin di saya yang juga punya anak. Anda juga pasti memiliki anak. Dan silakan Anda bisa bergabung bersama saya untuk kita berbincang-bincang langsung dengan Aidil Akbar di 295461188 atau 2956189 bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek. Nah, Bar, sekarang bedanya antara kalau tadi kan Akbar udah jelasin tuh, ada perbedaan antara tabungan dan juga asuransi. Kelebihan dan kekurangannya dari beberapa produk itu apa, Bar? Oke, jadi tabungan pendidikan tadi produk perbankan, ya itu memberikan kita zaman dulu sebelum ada asuransi pendidikan, sebelum ada investasi pendidikan, hanya ada tabungan pendidikan karena kan kita biasanya kan deal sama bank, gitu kan, taruh uang di bank sehingga kita pindahkan. Zaman dulu asuransi tabungan pendidikan dibuat supaya uang yang kita taruh di tabungan tersebut nggak bisa diambil. Karena memang tujuannya buat jangka panjang kan. Di-lock ya. Di-lock. Jadi dia kayak deposito, di-lock. Pokoknya berapa sampai anak masuk SD, masuk SMP gitu ya. Nah, itu kelebihannya. Jadi memaksa kita untuk mengalokasikan dana untuk pendidikan anak. Dan juga supaya kita disiplin. Disiplin, gitu ya? Betul. Karena itu kan otomatis dipindahkan dari rekening satu ke rekening si tabungan pendidikan. Tapi kelemahannya memang seperti halnya tabungan yang lain, karena ini produk perbankan, hasilnya bunganya nggak terlalu besar, gitu ya. Jadi kalau kita tadi bicara bahwa bunga perbankan, paling kalau tabungan pendidikan itu mungkin setara dengan deposito lah, bisa dapat 5-6% net ya. Sementara tadi kita udah bicara inflasi pendidikan bisa di atas 15, di atas 20%. So otomatis produk ini tidak bisa membantu kita mencapai tujuan untuk kalau dananya cukup besar. Kalau kita butuh 1 miliar, 2 miliar, berarti jumlah dana yang kita invest taruh di tabungan pendidikan harus lebih besar lagi. Benar. Gitu. Oke, Bar, sebelum kita lanjut lagi, ini sudah ada yang bergabung bersama kita, Odeng di Bekasi. Halo, selamat pagi. Halo, pagi Mas. Ya, silakan langsung pertanyaannya ke Akbar. Mau bicara Akbar. dengan Mas Ade. Ya, gimana Mas? Iya, Mas, kalau untuk asuransi, misalnya kita mendaftar nih dari umur di bawah sebelum sekolah 5 tahun lah ya katakan. Itu benefit yang didapatnya itu dari pihak asuransi itu apa ada juga ntar kesehatannya di cover, terus pas sekolah setiap masuk sekolahnya itu dibiayai atau cuma uangnya itu untuk masa kuliah nanti atau setiap sekolah dari SD sampai SMA sampai kuliah bisa dibiayai? Ya. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya. Oke. Nah mungkin sebelum masuk ke jawab pertanyaan, aku belah dulu ya, karena tadi kan tabungan sudah. Asuransi pendidikan itu ada 2 macam, ya. Berbasis yang produk lama, yaitu produknya whole life endowment, yaitu asuransi seumur hidup, yang dananya dikelola oleh perusahaan asuransi. Jadi ini ada dua produk yang berbeda. Satu dana dikelola oleh perusahaan asuransi, satu masuk ke perusahaan asuransi ya. Yang satu dikelola oleh pihak ketiga, yaitu manajer investasi. Iya, itu yang kemudian berbasis produk namanya unit link. Jadi unit link ini bisa berubah nama, ya ganti baju menjadi asuransi pendidikan. Gitu. Nah, kalau yang dia berbasis tabungan yang dikelola oleh si perusahaan asuransi, biasanya returnnya memang tidak terlalu tinggi, gitu ya. Kurang lebih hampir sama lah seperti tabungan pendidikan. Tapi benar seperti Mas tadi katakan bahwa ada benefit tambahan sepanjang kita beli, misalnya kesehatan atau misalnya asuransi jiwa untuk si orang tuanya, gitu ya. Ingat, asuransi jiwa untuk orang tuanya bukan untuk anaknya, karena sekarang ini banyak sekali yang salah beli asuransi pendidikan. Maksudnya gimana tuh kesalahannya? Jadi gini, kan asuransi pendidikan itu adalah mencampurkan antara tabungan atau investasi pendidikan untuk anak kuliah dengan proteksi
kalau sewaktu-waktu terjadi apa-apa nih. Ya, misal orang tuanya meninggal atau orang tuanya sakit. Kritis. Iya, betul sekali. Nah, tapi yang sekarang ini kalau perhatikan coba polis asuransi yang Bapak Ibu sekalian miliki, sekarang ini yang banyak sekali di cover justru kebalikan, justru anaknya itu yang sebenarnya salah. Artinya kalau anaknya kenapa-napa baru uangnya keluar. Loh. Nah, padahal kan justru sebenarnya kan yang harus di-cover orang tua sebagai pembayar premi kan. Jadi yang harus kita perhatikan itu adalah apa? Yang menerima manfaat adalah yang di-cover dulu. Yang di-cover kalau asuransi pendidikan tujuannya adalah untuk pendidikan anak dan untuk kalau terjadi apa-apa sama orang tua, berarti yang di-cover harusnya orang tua. Ya, apakah jiwanya, apakah kesehatannya. Sehingga kalau orang tua meninggal, keluarlah sejumlah dana, apakah 500 juta, apa 1 miliar, yang dana ini bisa dipakai untuk pendidikan si anak. Gitu. Ini pola pikir pertama. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi, Mas, kembali ke pertanyaan, ya dana tersebut memang disiapkan untuk pendidikan si anak, baik dia berjenjang. Kalau dia asuransi yang model lama, pendidikan model lama yang tadi whole life itu, dia akan ada namanya tahapan. Jadi keluar pada saat SD, masuk SMP, SMU sampai kuliah. Nah, kita belum bicara cukup apa enggak ya, ini kita baru bicara tahapannya aja. Nah, kalau misalnya dia asuransinya basis unit link, kita bisa tarik kapan saja sesuai dengan kebutuhan si anak pada saat dia mau masuk sekolah. Apa kita mau tarik di SD, SMP, jadi kita agak sedikit lebih ngatur kalau ya bisa ngatur sendiri kalau yang unit link basisnya. Tapi kalau kita ambil misalnya belum waktunya gitu ya, Bar. Apakah proteksinya itu juga tetap kita dapatkan atau perlindungannya itu? Oh iya, proteksinya akan berjalan tetap terus jalan. Ya, selama kita ada dana yang tersisa yang dipakai buat bayar premi. Karena kita tetap bayar premi kan secara internal. Meskipun kita nggak store ke perusahaan asuransi, perusahaan asuransi tersebut akan mengambil dari dana kita internally untuk membuat proteksinya tetap berjalan. Kecuali sudah tidak ada dana sama sekali. Betul. Sedangkan kita harus top up mungkin gitu ya. Oke, ini ada penelpon lagi yang juga bergabung dengan kita. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Leli. Ya, Ibu Leli di mana sih, Bu? Dari Tasikmalaya. Oke, silakan. Wah, jauh dari Tasikmalaya. Langsung pertanyaan ke Aidil Akbar. Ini untuk Mas Aidil ini ya. Kalau saya punya anak SMP kelas 3. Ya. Rencana ke depan mungkin saya ingin supaya jenjang pendidikan. Ibu, mohon maaf, bisa tolong memperkecil volume televisi yang ada di depan Anda, Ibu? Tolong, Bu. Oh, iya. Baik. Boleh tolong diulang pertanyaannya, Bu, silakan. Kalau misalkan untuk investasi deposito untuk pendidikan anak, apakah lebih optimal apa diusahakan untuk asuransi pendidikan? Ya, oke. Itu saja, Bu? Ya, makasih. Mungkin itu aja, Pak. Oke, sederhana pertanyaannya. Iya. Jadi apakah deposito lebih optimal dari sisi hasilnya atau returnnya? Saya bisa katakan jawabannya adalah deposito kurang lebih hampir sama dengan tabungan pendidikan. Jadi dengan bunga yang hanya 5-7%, Bu, sementara dana pendidikan kita naik di atas 15% per tahun, jadi deposito kurang optimal, hampir sama seperti tabungan. Jadi pilihannya bisa ke asuransi pendidikan atau asuransi, tapi kemudian asuransi pun kita pertanyakan lagi sekarang. Karena kan seperti biasa hasil return dari asuransi yang berbasis unit link ini masih kalah dengan kenaikan dana pendidikan, karena biasanya hasil returnnya hasil investasi di bawah 18% biasanya. Nah, sementara kita butuh kan cukup tinggi, kita butuh miliaran. Itulah sebabnya kemudian nanti lahirlah yang berikutnya itu dana pendidikan atau investasi pendidikan menggunakan produk investasi yang lain di luar dari yang ini. Gitu. Nah, Nil, ini juga ada cerita nih, ada keluarga kawan saya yang orang tuanya meninggal. Tapi mungkin orang tua ini belum sempat memberikan informasi kepada istrinya ataupun anaknya kalau dia sudah menyiapkan nih ada tabungan pendidikan. Terus suatu ketika katanya taunya baru beberapa waktu kemudian, sudah tahunan kemudian. Dia berusaha mengklaim, tapi ternyata dia nggak mendapatkan haknya tersebut gitu. Itu kenapa? Apakah memang demikian? Biasanya apakah perusahaan asuransi memiliki ada satu time limit untuk orang mengklaim? Tolong deh, Din. Iya, jadi gini, itulah sebabnya kenapa penting sekali kalau kita punya asuransi atau kita punya perencanaan keuangan lah secara keseluruhan ya. Kita juga membuatkan perencanaan waris karena penting sekali untuk orang yang kita tinggalkan atau untuk keluarga bahwa mengetahui ada apa sih. Jadi kalau bikin wasiat itu penting gitu ya.
Nah, asuransi itu memang ada batasannya, ada batas klaimnya. Tergantung dari beberapa perusahaan sih. Ada yang batasannya panjang, ada yang batasannya pendek. Biasanya relatif antara 3 sampai 6 tahun, tergantung perusahaan asuransi. Jadi kalau dalam tahap beberapa tahun tersebut tidak terjadi klaim, terus kemudian 15 tahun kemudian ketemu nih polisnya gitu, diklaim, tergantung perusahaan asuransinya gitu, mau bayar apa enggak gitu. Tapi kebanyakan rata-rata tidak. Biasanya ada batasan waktu klaimnya. Nah ini seru sekali nih bincang-bincang kita, sampai ada penelpon lagi nih, Pak Edi dari Jakarta. Halo. Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Silakan pertanyaannya, Pak, langsung. Ya, ini saya saran aja nih, kalau saya pribadi cocoknya ke deposito BNI aja, karena BNI itu kan setiap saat bisa dicairkan. Sedangkan asuransi itu susah komplainnya itu, di mana-mana kuota bengeknya susah lah, ribet itu. Dan terus terang saya sudah coba ke ya segala macam asuransi, baik teman saya tuh ribet itu. Jadi mohon maaf kalau saya sarankan deposito aja lah, terutama BNI. Saya salut. Itu nggak kena penalti, setiap saat bisa diambil. Mandiri kurang bagus. Kalau saya BNI itu sangat bagus itu. Mohon maaf, terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak atas masukannya. Ya kita tampung ya. Kita di sini tidak mungkin mengarahkan kepada satu produk tertentu, tapi mungkin antara deposito dibandingkan dengan asuransi. Gimana? Tadi seperti saya katakan bahwa memang betul bahwa deposito kan produk perbankan. Salah satu kemudahannya adalah pencairannya yang bisa lebih cepat dibandingin produk lain. Tapi sekali lagi harus kita perhitungkan lagi bahwa ini dana pendidikannya naiknya cukup tinggi loh, nggak main-main gitu ya. Sementara deposito hanya bisa menghasilkan 5, 6, 7%, 8% paling bersih gitu ya. Jadi artinya gini, boleh pakai deposito, tapi untuk menyiapkan 1 miliar ke depan, 1 miliar dalam waktu 10-15 tahun ke depan, kita harus menempatkan dana dalam jumlah yang besar, mungkin bisa 2-3 juta per bulan. Sementara kalau kita masuk ke produk lain, produk investasi yang menghasilkan di atas 15-20%, mungkin kita cukup dengan taruh 800 ribu, 1 juta per bulan, itu sudah cukup. Oke, setuju sekali. Dan juga mungkin ada yang menarik loh, kalau dengan asuransi, pada saat kita misalnya tadi hanya menyisihkan untuk tabungan ataupun investasi, katakanlah kita baru berjalan 1 tahun, tadi Adil bilang 2 juta, artinya kan 1 tahun baru 24 juta rupiah saja. Kita nggak bisa mendapatkan si 1 miliar tersebut. Tapi kalau kita membelinya asuransi, kita terjadi apa-apa dalam kurun 1 atau 2 tahun, nilai tersebut atau uang pertanggungan tersebut akan keluar, begitu kan? Kalau terjadi meninggal dunia. Kalau terjadi meninggal dunia, gitu. Jadi tentunya memang ini ada kembali kepada Anda, kenyamanan Anda seperti apa. Ada kelebihan, ada kelemahan di masing-masing tempat ya. Betul sekali. Adil, terima kasih sekali informasinya hari ini. Nanti kalau kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi untuk topik yang berbeda ya. Baiklah.